Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, langsung saja ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa membaca permasalahan yang ada pada buku LKS atau buku pegangan kalian. Nah, kalian bisa membaca dari awal sampai akhir. Oke, kalau sudah kalian baca akan Ibu jelaskan ya. Ini namanya barisan bilangan. Nah, tetapi di sini akan lebih dirinci lagi menjadi barisan aritmetika. Karena ada dua macam, ada aritmetika, ada geometri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai aritmetika dulu. Coba kalian perhatikan. Ini barisan bilangan aritmetika ya. Ada angka 5, 9, 13, dan 17. Nah, ini apa yang membedakan? Ya, kalian harus fokus, ini adalah namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, lalu kalian harus tahu dulu beda atau selisih antara suku pertama dengan suku kedua itu apa? Nah, ternyata dari 5 ke 9 ini selisihnya adalah 4. Dan dari 9 ke 13 juga selisihnya 4. Lalu dari 13 ke 17 selisihnya 4. Maka akan kita ketahui berapa suku kelimanya. Karena bedanya 4, tinggal ditambahkan saja, yaitu 17 ditambah 4. Berarti 31 di sininya. Dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan sendiri. Kalian bisa mencari sendiri suku selanjutnya. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada barisan aritmetika. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, di sini barisan aritmetika yaitu bedanya adalah 2. Naik, ini namanya barisan aritmetika naik. Nah, sedangkan yang di bawah, kalian sambil dibaca ya supaya lebih paham. Sedangkan yang di bawah adalah barisan aritmetika turun. Karena bedanya negatif 3. Sedangkan yang di bawahnya lagi, yang contoh ketiga ini namanya bukan barisan aritmetika. Kenapa? Karena bedanya itu antara suku yang pertama dengan suku kedua dan suku selanjutnya adalah bedanya ini tidak konsisten. Kalau yang contoh pertama bedanya ini konsisten, yaitu 2 semua. Kalau yang kedua juga sama, yaitu negatif 3 semua. Sedangkan yang ketiga itu ini adalah bukan barisan aritmetika karena bedanya ini tidak konsisten. Tetapi biasanya ada soal yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan rumus suku ke N. Suku ke N ini suku yang ditanyakan. Suku berapa? Suku berapa saja, suku ratusan bahkan sampai suku ribuan bisa kalian cari dengan menggunakan rumus ini. Ya, ini asal muasalnya bisa kalian pahami. Nah, ini rumusnya nih. Ini adalah yang ditanyakan rumus suku ke N. Lalu untuk mencari beda atau selisih ini bisa ditanyakan. Ini caranya B. Atau beda atau selisih. Ya. UN ini bisa suku kedua dikurangi suku sebelumnya, atau misalkan suku keempat dikurangi suku ketiga, atau suku ke-12 dikurangi suku ke-11. Pokoknya rumusnya adalah B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi 1, seperti itu. Nah, ini adalah untuk rumus barisan aritmetika. Ya, ini rumus barisan aritmetika. Nah, kalau untuk rumus deret geometrinya mana, Bu? Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ya, di atas ini adalah asal muasal atau kenapa sih ditemukan rumus seperti ini? Ya, ini ada caranya di atas, bisa kalian pahami. Ya, ini adalah rumus deret aritmetika. Seperti itu. Bisa kalian pahami ya. Kalau kalian ingin lebih mengerti lagi, kalian bisa mempelajari contoh soal yang ada di sini. Anak-anak, yang namanya orang belajar, kita itu harus giat atau harus ada inisiatif, ada keinginan untuk membaca contoh-contoh soal, untuk membaca, memahami materi-materi yang telah diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru. Karena dalam kurikulum 2013 ini kalian tuh sudah dituntut untuk belajar secara mandiri,
Bapak Ibu guru itu hanya mendampingi kalian, membimbing kalian supaya lebih bisa. Apa yang belum kalian pahami bisa ditanyakan. Tetapi untuk kemandiriannya kalian bisa belajar secara mandiri, bisa dipahami ya. Oke, kita langsung saja. Langsung saja ke uji kompetensi 3. Perhatikan yang pertama. Barisan bilangan berikut yang merupakan barisan aritmetika. Kalian tadi sudah dipahami kan? Sudah Ibu jelaskan bahwa antara suku pertama dengan suku yang lainnya itu adalah bedanya harus konsisten, harus sama. Yang pertama, 8 ke 3. Bedanya berapa? 3. Ini bedanya 3. Ya, 8 tambah 3 11. 11 tambah 3 berapa? 14. Nah, sedangkan di sini 15, berarti yang A ini salah. Lihat lagi yang B. 8 tambah 3 11. 11 tambah 3 benar 14. Tetapi 14 tambah 3 kok 20? Harusnya kan 17, berarti salah. Kita lihat dulu yang D. 8 ditambah 3 11. 11 tambah 3 14. Nah, sedangkan di sini 15, berarti salah. Nah, berarti yang benar adalah C. Kenapa C? Karena konsisten. 8 tambah 3 11, 11 tambah 3 14, dan 14 tambah 3 adalah 17, dan seterusnya. Ya, selanjutnya yang nomor 2, perhatikan. Diketahui rumus suku ke N barisan aritmetika adalah. Berarti kita fokus pakai rumus yang ini. Perhatikan. UN sama dengan, kita ibaratkan N-nya ini adalah 1. Ketika U-nya 1 berarti 4 dikali 1 dikurangi 9. Berapa 4 dikurangi 1? 3. 3 dikurangi 9. Mohon maaf, 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikurangi 9 adalah negatif 5. Benar nggak jawabannya? Benar, Bu. Ada yang A sama yang B. Oke, berarti jawabannya antara A dengan yang B. Lanjut yang U kedua. N-nya kita ganti dengan 2. Berurutan. 4 dikurangi 2, 8. 8 dikurangi 9, yaitu negatif 1. Nah, ternyata sudah jelas ketemu jawabannya adalah yang A. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya sudah Ibu siapkan. Kita akan membahas yang ketiga. Suku ke-12 barisan aritmetika berikut adalah yang diketahui hanya ada suku ke 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 suku. Sedangkan yang ditanyakan adalah suku ke-12. Nah, maka kita akan menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan A plus N dikurangi 1. Kalikan dengan B. Yang ditanyakan suku ke-12. Berarti U12 sama dengan A. A ini adalah suku pertama. Kita lihat suku pertamanya berapa? 14. 14 ditambah N. N ini adalah suku yang ditanyakan. Suku yang ditanyakannya adalah 12. 12 dikurangi 1. B adalah selisih atau beda antara suku pertama dengan suku kedua dan suku yang lainnya. Dari 14 ke 7, ini bedanya berapa? 14, 15, 16, 17 itu 3. Ya, 7 ke 20 juga 3, 20 ke 23 adalah 3. Berarti bedanya adalah 3. Lanjut, kita kerjakan. 14 ditambah, kerjakan yang dalam kurung. 12 dikurangi 1 adalah 11. Ingat, kalau ada tanda kurung ini berarti dikalikan. Ya, kita tulis dulu di sini, berarti tetap 14 ditambah 11 dikali 3 yaitu 33. Maka 14 ditambah 33 adalah 47. Lihat mana jawabannya yang 47 di sini. Ya, lalu sudah Ibu siapkan lagi contoh soal yang nomor 9 yang mengenai deret. Diketahui deret aritmetika mempunyai suku pertama 11 dan beda 4. Jumlah 16 suku pertama. 16 suku pertama. Maka kita menggunakan rumus SN atau rumus deret aritmetika. N per 2, 2A ditambah. Oke. Yang ditanyakan adalah
jumlah 16. Berarti S16 sama dengan N ini suku yang ditanyakan tadi. Berarti 16 per 2. 2 titik. Titik itu kali ya. A suku pertama. Suku pertamanya adalah 11. A kali 11 ditambah kurung. N-nya ini kembali lagi ke 16. Dikurangi 1. Tadi selisihnya berapa atau bedanya berapa? 4. 16 dibagi 2 itu berapa? 8. 2 dikali 11 adalah 22. Ditambah, kerjakan dalam kurung. 16 kurangi 1 adalah 15. 4. Ya, awas kerjakan yang dalam kurung dulu nih. Nih. 8, 22 ditambah 15 dikali 4 yaitu 60. Maka yang di dalam kurung adalah 22 ditambah 60 hasilnya adalah 82. Caranya ini berarti 8 dikali 82. Gini caranya, nggak usah pakai perkalian menyusun ya. 8 dikali 2, 16. Tulis 6, sisa 1. 8 dikali 8, 64. Ditambah sisa yang tadi 1 yaitu 65. Berarti jawabannya mana nih? Coba ada nggak? 656. Itu jawabannya ini. Seperti itu. Anak-anak, kalau kalian ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Ibu Nurul. Kalau yang sudah paham, silahkan kalian pilih soal nomor berapapun dalam uji kompetensi 3. Kalian pilih soal yang menurut kalian gampang, pilih 2 saja. Ya, yang cukup yang pilihan ganda, menggunakan cara ya. Pilih 2 saja yang kalian bisa, lalu kirimkan ke Ibu Nurul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.